Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pengaruh amalan hati, di antaranya adalah rusaknya kondisi hati menyebabkan bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekarang kita lanjut. Salahul qalbi wa barakatul amal. Baiknya kondisi hati bisa menyebabkan barokahnya amal. Salah satu cara agar amal kita barokah adalah bersihkan hati, sucikan jiwa, maka amal yang lahir dari hati yang bersih akan barokah. Apa makna barokah? Barokah maknanya adalah thubutul khair wa kathratuhu wantisyaruhu. Makna dari barokah adalah tetapnya kebaikan dan banyaknya kebaikan serta tumbuh dan berkembangnya kebaikan. Berasal dari kata birkah. Birkah bahasa kitanya bak, tempat penampungan air. Zaman baheula, sumber-sumber mata air mengalir terus tanpa henti. Lalu inisiatif orang muncul membuat bak penampungan. Akhirnya air yang mengalir dari sumber mata air itu tertampung sampai penuh. Apa yang terjadi setelah penuh? Luber. Karena sumber mata airnya tidak ditutup, ngalir terus, luber. Jadi jumlah banyaknya air yang ada di bak itu tetap, ditambah meluber dan terus menerus. Itulah yang disebut dengan birkah dalam bahasa Arab, sehingga lahirlah kata barokah. Maknanya adalah banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Dalam konteks yang sedang kita bahas, amal yang barokah adalah amal yang melahirkan banyak kebaikan. Kemudian kebaikannya itu tetap abadi sampai ke akhirat, bahkan berkembang terus, membesar. Kebaikan
yang lahir dari amalan yang benar adalah pertama pahala, yang kedua ampunan dari Allah. Karena semua amalan melahirkan minimal dua hal ini. Ada pahala, ada ampunan. Ketiganya tentu saja ada ridho Allah, ada rahmat Allah, ada mahabbah Allah, ada sanjungan atau pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang disebut dengan sholawat. Ada juga doa, istighfar dan tarahum para malaikat. Itulah kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam satu amalan. Apa yang kita lakukan ini contohnya, ini amal yang barokah. Kenapa? Karena mengandung banyak kebaikan. Pertama, kehadiran di sini pasti ada pahala. Kedua, menggugurkan dosa. Ketiga, mengundang turunnya rahmat Allah. Keempat, mengundang turunnya sakinah dari Allah. Kelimanya, mengundang turunnya kerumunan dari para malaikat. Keenamnya, Allah memuji kita. Ketujuhnya, seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi bersolawat kepada kita. Ini sering kita bahas. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti di masjid, membaca kitab Allah lalu mempelajari isinya, ngaji, maka malaikat akan turun mengerumuni mereka. Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan sakinah, Allah akan sebut-sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini lihat kebaikan yang lahir dari amalan seperti ini. Dan di hadis lain, Allah, para malaikat bersalawat kepada orang yang ngumpul untuk belajar. Para malaikat beristighfar, memintakan ampunan, memintakan rahmat bagi orang-orang tersebut. Lihat betapa banyak jenis kebaikan yang lahir dari amalan ngaji di Masjid Allah. Dan ini menunjukkan aktivitas ngaji ini sangat-sangat penuh barokah. Dengan catatan kondisi hati ketika ngaji bagus, baik. Ya ikhlas, lillahi ta'ala, ya khusyuk, ya juga memperhatikan adab-adab. Dan ini tidak hanya di dalam perkara ngaji seperti ini, dalam semua perkara. Sholat. Ketika kondisi hati bagus lalu sholat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya mutaba'ah. Maka pahalanya berlimpah, ampunan yang turun juga sangat banyak dan besar, rahmat Allah, ridho Allah, sakinah dari Allah itu tercurah. Tapi sebaliknya kalau kondisi hati ketika sholat buruk, apa akibatnya? Sholatnya melamun. Sholatnya ingin dipuji. Kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Tidak barokah. Sholatnya ibadah yang agung, hatinya busuk. Hilang barokah. Begitu juga saum, begitu juga infak dan sedekah, begitu juga amalan-amalan yang lain. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Saidul Khatir, Inna salahal qalbi wa istiqamatuhu yubarikul amal al-qalil wa yudha'ifal ujur. Wa amalul qulub tastamiru fi waqtin tanqati'u fihi a'malul jawari.
Sesungguhnya baiknya hati dan istiqomahnya hati bisa membuat amal yang kecil dan sedikit menjadi barokah, bisa menyebabkan pahala amalan kecil menjadi sangat dilipat gandakan. Makanya sebuah hadis atau riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an. Apa kata Abu Darda? Ya habdhan naumul aqyas wa fitruhum kaifa yaghibuna qiyamal hamqa wa siyamuhum wa dzarrah min sahibi taqwa wa yaqin afdal min amthal jibal min ibadatil mughtarrin. Kata Abu Darda. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sayyidul Khatir. Sungguh menakjubkan tidurnya orang-orang yang cerdas dan tidak saumnya mereka dibanding sholat tahajudnya dan saumnya orang-orang bodoh. Amal kecil sebesar zarrah. Zarrah itu bahasa kitanya atom. Kita pernah belajar ilmu fisika. SMP atau SMA. Atom itu bagian terkecil dari satu unsur. Kata Imam Ibnu Katsir, az-dzurrah la waznalah. Zarrah itu tidak ada bobotnya sama sekali. Saking kecilnya. Tapi kata Abu Darda, wa dzarrah min sahibi taqwa wa yaqin, amal sebesar zarrah dilakukan oleh orang yang bertakwa dengan penuh keyakinan bisa lebih afdal, lebih utama dibanding amalan besar tapi dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ini perkataan siapa? Abu Darda. Berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menta'liq. Menta'liq itu memberikan komentar terhadap ucapan Abu Darda seperti ini. Kata beliau, wa hadza min jawahiril kalam wa adillatin ala kamali fiqhi sahabah wa taqaddumihim ala man ba'dahum fi kulli khairin. Dan ini termasuk jawahirul kalam, ucapan emas, ucapan di atas emas itu apa? Berlian yang sangat berharga dan menunjukkan kesempurnaan pemahaman para sahabat dan sangat hebatnya mereka di dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pernah menyatakan, la tasubu ashabi, lau anna ahadakum anfaqa. Kata beliau nih, kata Nabi SAW, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Itu triliunan itu. Gunung Uhud itu wah. Sangat besar sekali. Bayangkan emas sebesar itu diinfakkan. Pasti maslahatnya banyak. Kalau orang punya emas sebesar gunung Uhud bisa bikin negara sendiri itu. Kaya rayanya itu gak ketulungan itu. Bisa bikin pasukan sendiri itu. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menandingi infaknya sahabat walaupun dengan gandum seukuran 1 mud atau setengahnya. 1 mud itu kalau 2 telapak tangan kita disatukan lalu kita cidukkan ke gandum. Ini 1 mud. Setengahnya berarti segenggam. Sahabat menginfakkan gandum segenggaman.
pahalanya bisa lebih besar, lebih utama daripada infak kita sebesar Gunung Uhud berupa emas. Bayangkan. Padahal kita lebih besar infaknya, nilainya. Sahabat segenggam gandum. Segenggam gandum berapa kalau dirupiahkan? Belum tentu 5.000 ya. Emas sebesar Gunung Uhud kalau diinfakkan berapa? Triliunan mungkin. Tapi kenapa lebih besar para sahabat dalam hal infak dan sedekah? Itu karena apa yang ada dalam hati mereka. Berupa apa? Berupa ketakwaan dan keyakinan. Mungkin kita mah infak sedekah teh makin banyak makin tidak ikhlas. Aduh sayang infak 1 juta. Aduh diingat-ingat terus. Terasa sayang, lebar terhadap apa yang diinfakkan. Kalau para sahabat setelah menginfakkan teh plong gitu. Ada kebahagiaan dan ada beban yang terlepas dari dirinya. Pernah Nabi SAW seusai sholat, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, tanpa wirid zikir dulu, langsung berdiri, langsung pulang. Gak biasanya beliau begitu. Sahabat-sahabat Allah kaget. Kenapa Nabi SAW demikian? Apa yang terjadi? Tak berapa lama kemudian beliau datang lagi, duduk, kemudian beliau wirid. Lalu ditanya, kenapa tadi begitu? Kata beliau, tadi waktu saya sholat ingat ada cincin yang belum saya sedekahkan, belum saya infakkan. Saya khawatir mati dalam keadaan punya cincin itu, bayangkan. Ketika ada harta yang agak bernilai masih dimiliki, resah gelisah. Dan ketika sudah diinfakkan apa? Plong. Menunjukkan harta itu dianggap beban yang memberatkan jiwanya. Kalau kita kan sebaliknya ya. Kalau kere ini resah gelisah. Padahal kerenya kita itu masih kaya bagi orang lain. Kalau orang terbiasa punya uang puluhan juta, belasan juta biasa. Suatu saat tinggal tersisa di rekening atau di kantongnya 500.000 lagi. Itu serasa miskin itu. Aduh kere saya. Padahal 500.000 bagi orang yang biasa pegang uang puluhan ribu. 500.000 tuh bisa ngeborong mall rasanya gitu kan. Orang terbiasa punya uang miliaran. Suatu saat tersisa tinggal 500 juta itu merasa miskin. Aduh saya kere ini. Padahal uangnya 500 juta lagi. Bagi kita 500 juta itu bisa ngeborong mall dengan SPG-nya itu. Mental ya. Jadi Nabi para sahabat menganggap ini beban. Dunia dan isinya. Karena apa? Karena keyakinan, karena ketakwaan, karena keimanan. Makanya kata Abu Darda, wa dzarrah min sahibi taqwa wa yaqin afdal min amsalil jibal min ibadatil mughtarrin. Satu amalan baik yang dilakukan oleh orang yang bertakwa sebesar dzarrah, kecil. Tapi di atas ketakwaan dan keyakinan itu afdal, lebih utama daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Saya pernah jelaskan di sini contoh. Orang melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Tapi kondisi hatinya buruk. Akibatnya apa? Sahun dan riya. Terkena dengan fawailul lil musallin. Bukan dapat pahala, dapat ampunan, dapat keridhaan, tapi terancam azab. Fawailul musallin. Padahal itu sholat 5 waktu rukun Islam. Yang kedua, rukun Islam terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Ada orang melakukan sholat sunnah ghair muakkadah. Dan itu sholat syukrul wudhu, nggak wajib. Hukumnya sunnah dan ghair muakkadah. Tapi
Beberapa hadis sahih riwayat Imam Muslim menjelaskan ma min muslimin yatawaddau fa ahsana wudu'ahu thumma qama fa shalla rak'atain. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Terus dia sholat berdiri 2 rakaat. Muqbilun biqalbihi wajhi ilallah. Dia fokus menghadap kepala dengan hati dan wajahnya. Kondisi hatinya bagus. Kondisi hatinya sedang bersih. Makanya ya khusyuk ya ikhlas. Apa kata Nabi SAW dalam satu riwayat? Kata Rasul SAW, kafarallahu khotoyahu. Allah menghapus semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain masih Imam Muslim, wajabat lahul jannah, wajib surga baginya. Tadi orang yang sholat fardu terancam neraka, fawailul musallin, karena kondisi hati ketika mau sholatnya buruk. Ini sholat syukur wudu wajib surga baginya. Allah mewajibkan untuk dirinya memasukkan orang ini ke dalam surga hanya karena ibadah yang kecil, ibadah sholat syukur wudu. Tapi kondisi hatinya bagus. Apa akibatnya? Dapat ampunan yang sangat besar sebanyak buih di lautan terhapus. Dapat pahala yang banyak sehingga diwajibkan oleh Allah masuk surga. Dapat ampunan, dapat pahala. Otomatis rahmat, otomatis ridho Allah, otomatis mahabbah cinta dari Allah, otomatis semua yang Allah janjikan berupa kebaikan untuk yang salat dilimpahkan kepada orang itu. Barokah. Barokahnya besar. Karena apa? Kondisi hati yang sangat bagus, sangat baik. Ya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala selanjutnya, kata beliau, fa'lam annal amda innama yaqta'u manazil as-sayr ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. At-taqwa fil haqiqah hiya taqwal qulub la taqwal jawarih. Ketahuilah, seorang hamba hanya akan terputus perjalanan dia menuju Allah, itu tidak akan terputus perjalanan dia menuju Allah dengan hati dan cita-citanya, tapi bisa terputus dengan badan. Badan ini kemampuannya terbatas. Semua kewajiban ada batas waktunya, kadang ada waktu yang terlarang untuk ibadah dengan badan. Seperti sholat, ada waktu itu yang terlarang untuk sholat. Pas matahari terbit, matahari terbenam, matahari di tengah-tengah, ba'da asar, ba'da subuh sampai syuruk, itu kan terlarang sholat. Saum ada saat terlarang sholat, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, Jumat secara infirad terlarang. Zikir ada saat-saat terlarang ketika zikir, ketika di WC, ketika Jumatan, ketika kajian dilarang. Semua amalan anggota badan bisa terputus baik karena waktunya terbatas atau karena di waktu atau tempat yang terlarang. Sholat umpamanya paling hanya 5-10 menit. Setelah itu sudah terputus. Dan ada saat terlarang untuk sholat. Saum begitu juga, setelah maghrib wajib untuk berbuka. Haji umrah pasti ada waktunya. Pasti waktunya terbatas. Semuanya begitu. Perjalanan menuju Allah yang dilakukan oleh badan ada saat yang dimana dia harus berhenti. Adapun ibadah dengan hati tak kenal waktu.
tak kenal tempat. Berzikir dengan hati di dalam WC juga boleh. Yang terlarang dengan lisan. Tapi kalau di dalam WC lagi kita ngeden, ingat surga, ingat neraka, ingat hari kiamat, ingat kekuasaan Allah, boleh? Boleh. Malah Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika ke WC saking efisiensinya beliau dalam mengatur waktu, nggak boleh ada waktu berlalu tanpa tambahan ilmu. Maka ketika ke WC, beliau suruh salah seorang muridnya bawa kitab. Lalu membacakan kitabnya, kitab hadis di luar WC dengan suara keras agar terdengar ke dalam. Ketika ngeden di WC-nya dapat tambahan ilmu. Itu zikir? Itu zikir. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu zikir yang paling utama. Jadi tak ada saat-saat yang terputus bagi hati untuk melakukan ibadah, dan takwa pada hakikatnya adalah ketakwaan hati, bukan ketakwaan anggota badan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, kata Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguhnya hal itu termasuk di antara bentuk ketakwaan hati. Takwa hati, bukan anggota badan. Dalam surah Al-Hajj 37 Allah menyatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ketika kurban, kata Allah, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai apanya? Ketakwaannya kepada Allah. Seandainya seseorang berkurban dengan sapi termahal sampai miliaran, kan ada sapi harganya 1 miliar lebih ya. Yang sampai itu bukan sapinya, bukan dagingnya, darahnya, tapi ketakwaan berbentuk apa? Keikhlasan. Apa motivasi dia berkorban dengan sapi besar atau 100 ekor? Nabi SAW sampai 100 ekor unta ketika haji wada. Beliaunya haji, beliau memerintahkan Ali, urus kurban saya 100 ekor unta. Yang gede-gede. Dan itu pasti dilandasi dengan ketakwaan. Untuk menunaikan hak Allah, harta itu nggak ada harganya. Ayo, kalau kita makan berkorban 1 juga mikir amat. Ini bisa membeli yang 10 juta, tapi kalau bisa yang 3 juta, untuk apa yang harus 10 juta? Kan gitu kita banyak. Karena pelit. Karena kita itu lebih mengutamakan harta daripada keridhaan Allah SWT. Itu untuk Allah loh. Untuk melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Yang sampai bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi ketakwaan kita. Kalau umpamanya kita kurban, diingat itu sayangnya, dipikir-pikir sekian juta, nabungnya lama, dimakan sama orang yang saya sebeli lagi, kayak gitu. Udah itu bisa terhapus itu pahalanya. Tapi kalau umpamanya, aduh menyesal, kenapa saya beli yang 8 juta, padahal saya bisa yang 12 juta ya, ada tuh yang lebih besar. Nyesel saya, kalau nyeselnya begitu bagus tuh. Terus seneng orang-orang, dari kambingnya terlahir sekian puluh bungkus, dan banyak orang yang sumringah seneng. Tapi sayang, kenapa ya saya 1 ya? Kenapa yang 8 juta ya? Kenapa enggak 15 juta padahal ada tuh? Kenapa cuma beli 1 padahal bisa saya beli 10? Itu yang bagus tuh. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ketakwaan. At-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, sambil berisyarat dengan tangannya ke dadanya. Ya. Tadi dijelaskan naumul aqyas, kata Abu Darda, wa fitruhum. Tidurnya orang yang aqyas. Yang aqyas itu yang cerdas.
wa fitruhum dan tidak saumnya mereka lebih utama daripada tahajudnya orang bodoh dan saumnya orang bodoh. Orang bodoh malam-malam tahajud, siangnya saum. Ada orang yang bertakwa, beriman, berilmu, malamnya dia tidur sampai semalaman, sampai subuh baru bangun. Besoknya siangnya dia makan minum tidak saum. Tapi apakah kata Abu Darda? Tidurnya orang berilmu dan beramal soleh dan tidak saumnya mereka lebih utama daripada tahajudnya orang bodoh dan saumnya orang bodoh. Kenapa demikian? Itu banyak digali oleh para ulama. Sampai dikatakan apabila kamu tertidur semalaman, baru bangun subuh, lalu kamu menyesal kenapa malam tadi tidak bangun, itu lebih baik daripada kamu bangun sholat malam semalaman, lalu besoknya ujub merasa lebih baik daripada yang lainnya. Kalau kamu tidak saum, maksudnya tidak saum sunnah ya. Kemudian menyesal, aduh kenapa saya tadi tidak saum. Itu lebih baik daripada kamu saum, kemudian pada waktu maghrib merasa diri lebih baik daripada orang-orang yang tidak saum. Jadi orang-orang yang bodoh, pertama kalau toh mereka tahajud, pertama kualitas tahajudnya mungkin dipertanyakan. Khusyuk atau tidaknya. Niatnya, karena betapa banyak orang yang niatnya tahajud untuk kepentingan dunia. Contohnya, kenapa kamu rajin tahajud? Saya lagi tes CPNS, siapa tahu dengan tahajud jadi diterima. Niatnya itu. Ada yang begitu? Ada. Kenapa kamu rajin tahajud? Ini anak saya jomblo terus dengan tahajud, siapa tahu besok ada yang ngelamar seorang pangeran. Kenapa kamu rajin saum Senin Kamis? Biar dagangan saya laku. Ada yang begitu? Ada. Kenapa kamu zikir sekian puluh ribu kali semalaman, nggak pegel, nggak cangkel, nggak menahan ngantuk? Sebab saya punya keinginan. Apa keinginannya? Mau jual sawah, semoga cepat laku, makanya saya zikir. Ada yang seperti itu? Banyak. Ibadah yang agung diniatkan untuk dunia. Inilah ibadahnya orang-orang bodoh. Nah, itu yang pertama niatnya. Yang kedua, lihat kualitas sholatnya, kualitas saumnya, kualitas ibadahnya tanpa ilmu. Adapun tidak tahajudnya orang berilmu, tidur semalaman, atau kadang-kadang tidak tidur juga tidak tahajud. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau semalaman tidak tahajud. Diintip oleh murid-muridnya Imam Ahmad. Kenapa Imam Syafi'i tidak tahajud padahal dia ahli ibadah? Lalu ditanya, dijawab. Beliau menyatakan, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun saya tadi malam tidak sholat malam karena tadi malam semalaman saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini pendek. Ada sahih di dalam sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim. Seorang anak disebut dengan sebutan Abu Umair. Punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Suatu saat Abu Umair ketemu Nabi, burungnya nggak ada. Ditanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair? Mana burungmu kok nggak ada? Disebut mati. Sudah. Aku berpikir tentang hadis ini semalaman. Apa faidah yang bisa diambil dari hadis pendek ini? Lalu dia berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastanbattu wa akhadtu minhu aktsar min alfi faidah. Setelah saya bertafakur tentang hadis ini semalaman, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Lalu beliau berkata, at-tafakkuru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaah.
Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Jadi lihat, Imam Syafi'i tidak tahajud. Tapi diganti dengan sesuatu yang lebih utama daripada tahajud. Ini yang disebut dengan naumul aqyas wa fitruhum afdal min qiyamil hamqi wa saumihim. Bahwa tidurnya orang yang berilmu dan tidak saumnya mereka lebih utama daripada tahajud dan saumnya mereka orang-orang bodoh. Lalu Abu Darda menyatakan wa dzarrah min sahibi taqwa wal yaqin afdalu min amsalil jibali min ibadatil mughtarrin. Bahwa amal baik sekecil zarrah yang dilakukan atas dasar takwa dan keyakinan bisa lebih utama daripada amalan sebesar gunung yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan badannya pasti badannya suatu saat berhenti. Salat nggak bisa terus salat. Saum nggak bisa terus saum, pasti maghrib mau buka. Zikir juga begitu, bacaan Al-Quran juga begitu. Tapi hati mah kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, itu tak akan terputus dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, maka berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata Abdullah bin Mubarak, rubba saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba kabirin yusaghiruhun niyah. Betapa banyaknya amalan kecil, tapi pahalanya sangat besar karena niat dan kondisi hati. Sebaliknya betapa banyaknya amalan yang besar berubah menjadi kecil, kerdil, sedikit pahala bahkan hilang karena kondisi hati yang buruk. Haji itu luar biasa, haji itu semuanya itu. Ya ibadah dengan harta, puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau furoda walaupun terancam gagal di atas 500 juta itu. Terus waktunya lama, 22 sampai 25 tahun, hari. Terus secara fisik capek, lelah. Dari mulai tanggal 8 sudah mulai ke Mina. Mabit di Mina. Di Mina kondisinya jangan dibayangkan seperti di rumah atau di hotel. Di tenda memang ada AC. Tapi ya begitulah ya. Ngentep kayak pindang di Entep. Itu kalau normal. Tapi nggak bisa kita motah bolak-balik. Terus kita ada beban psikis. Aduh, kita ngorok nih takut mengganggu orang-orang. Kan gitunya. Kita ngiler lagi takut ketahuan orang-orang. Pokoknya fisik psikis ya terbebani di sana. Keluar ke WC ngantri. Setengah jam, 1 jam. Makan ngantri juga. Piringnya piring plastik yang sekali pakai lempar. Yang apabila dibanjur dengan sayur panas terasa panasnya. Banyak yang jatuh tuh. Itu kalau normal. Tapi kalau yang normal seperti haji tahun lalu. Itu satu tenda di Mina jatahnya kurang 20%. Kalau satu tenda 100 orang, bednya kasurnya untuk 80 orang tuh. 20 lagi kemana? Ada yang di luar, ada yang akhirnya udah semuanya di dalam. Kalau di luar panas, di dalam ada AC. Di dalam tapi nggak berbaring, aduh punggung. Ini tidur kebayang sanghelnya. Kemudian tanggal 9-nya ke Arafah. Dari Mina ke Arafah dekat. Tapi karena macet bisa berjam-jam.
sampai di Arafahnya berdesak-desakan, sampai maghrib berangkat ke Musdalifah, semalaman di Musdalifah. Tidurnya di atas tanah, beralaskan tanah, beratapkan langit, sampai subuh. Subuhnya tanggal 10 tersibuk, harus mengamalkan 4 amalan, jumrah akobah, menyembelih, tahalul, tawaf ifadah dalam kondisi jutaan orang di tempat yang sama, di waktu yang sama, berdesak-desakan. Luar biasa tuh. Kemudian setelah itu mabit lagi di Mina sampai tanggal 13 dengan kondisi yang sama. Terus begitu setiap hari jumroh berdesak-desakan. Ada yang tendanya itu jauh 2 jam, 3 jam. Jaraknya dekat, kalau lurus begitu mungkin setengah jam, 1 jam sampai. Tapi karena jutaan waktunya bersamaan gak mungkin diluruskan. Dibulak belok supaya antriannya tidak terlalu macet. Jadi 3 jam tuh sekali jalannya tuh. Kayak gitu tuh. Secara fisik lelah, secara mental lelah. Pahalanya gede luar biasa. Kalau disertai dengan amalan hati dan kondisi hati yang bagus, akan enjoy kita menikmatinya. Melahirkan pahala yang super besar. Tapi kalau kondisi hatinya buruk, selalu mencari celah-celah untuk bisa rileks. Ketika mabit di Mina diantisipasi, lewat tengah malam, setelah itu pergi ke hotel. Hilanglah nilai jihad di dalam hajinya. Haji itu jihad tanpa mempertaruhkan nyawa. Tapi tidak mau menderita dengan panas, dengan kondisi yang susah, dengan kondisi yang berdesak-desakan. Selalu mencari celah-celah untuk bisa rileks, rehat, istirahat. Padahal gak lama loh, cuma 5 hari. Mulai tanggal 8 sudah bisa sampai tanggal 12, bisa sampai tanggal 13. Setelah itu baru senang-senangnya. Setelah beres umpamanya nafar awal tanggal 12 atau nafar sani tanggal 13, pergi ke Mekah ke hotel bintang 5, sudah itu nyaman, beres sudah penderitaannya. Cuma 5 hari. Jihadnya itu gak mau menderitanya. Maka kalau kondisi hati buruk bisa-bisa menggerutu. Bisa-bisa dia itu banyak berantem dengan sesama jamaah. Nyerobot antrian, berantem. Terus tidurnya ingin nyaman, ngambil punya hak orang lain, berantem. Segala sesuatu menjadi masalah yang merusak nilai ibadahnya. Karena kondisi hati yang buruk. Apa yang terjadi? Maka ibadah dengan pahala, janji pahala yang besar menjadi mengecil, menjadi hilang, menjadi berubah, menjadi dosa. Karena apa? Buruknya kondisi hati. Hilang barokah. Hilanglah kebaikan. Hilanglah semua yang Allah janjikan untuk ibadah yang agung tersebut. Karena itulah tak heran apabila Abdullah bin Mubarak tadi menyatakan rubba amalin yusaghiru rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyaknya amalan kecil tapi berubah menjadi besar. Besar itu pahalanya gede karena niat dan kondisi hati yang baik, dan betapa banyaknya amalan besar tapi karena niat, karena kondisi hati yang buruk, berubah menjadi kecil. Bahkan berubah menjadi maksiat, menjadi dosa. Dari sinilah kita mengetahui betapa erat hubungan antara kondisi hati dengan keberkahan amal. Kondisi yang baik membuat amal jadi tambah berkah, maknanya menghasilkan kebaikan yang beragam. Dari satu amalan kecil karena kondisi hati yang bagus, ya dia ikhlas, ya dia mutaba'ah, ya dia khusyuk, ya dia berkualitas, maka dapat beragam kebaikan, dapat ampunan, dapat pahala, dapat rahmat,
dapat ridho Allah, dapat mahabbah dari Allah, dapat pujian, sanjungan atau sholawat dari Allah, dapat sholawat dari para malaikat yang berupa istighfar dan tarahum, doa rahmat untuk mereka, dan banyak lagi seabrek keuntungan atau kebaikan lain dari amalan tersebut karena kondisi hati yang bagus. Karena itulah kondisi hati yang baik membuat amal menjadi jauh lebih barokah daripada yang lainnya. Inilah poin yang pertama. Sebaliknya sekarang. Dawamu athari ma'asil qalbi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, kama anna ta'atal qalbi tasiru halan mustamirran ma'asyakhas fakadzalika ma'asihi fal kibru mathalan huwa halul mutakabbir wal hasad huwa halul hasid mustamirrun ma'ahu. Kalau ketaatan hati menjadi kebiasaan yang menyertai orang tersebut, maka sebaliknya maksiatnya hati juga akan terus mendampingi orang tersebut dalam setiap keadaan. Contoh umpamanya orang yang takabur. Dalam keadaan apapun terus takabur. Tidak pernah takabur itu lepas dari dirinya. Atau orang hasad. Itu setiap detiknya hasad itu tidak pernah terlepas dari dirinya. Berbeda dengan amalan anggota badan ketika bermaksiat pasti ada batasan waktu. Orang umpama mencuri. Mencurinya cuma sekali sudah, setelah beres dia berhenti dari mencurinya. Mungkin menikmati hasil curian. Mungkin mencuri lagi besok lusanya lagi. Demikian juga orang mabuk. Mabuk itu tidak setiap seharian, mabuk pasti hanya beberapa menit. Setelah itu berhenti. Orang berzina pasti hanya beberapa lama, beberapa menit. Setelah beres sudah berhenti. Itu amalan anggota badan. Adapun maksiatnya hati susah untuk terlepas dari dirinya. Karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, walamma dzakara ba'dul ulama syai'an minal kabair al-qalbiyah kal-kibr wal hasad wal ghil war riya qal. Karena itulah para ulama ketika menyebut tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati, seperti umpamanya takabur, hasad, dengki, riya, mereka menyatakan wa amsalu hadhihi yudhammul 'abdu 'alaiha a'zam mimma yudhammu 'ala zina wa saraqa wa surbil khamr wa nahwiha min kabairil badan. Wa dzalika li'azmi mafsadatiha wa su'i athariha wa dawamiha. Fa inna athara hadhil kabair wa nahwaha tadumu bihaitsu tasiru halan wa hayatan wa rasikhatan fil qalb. Bikhilafi athari ma'asil jawari fa innama sari'atu zawal tazulu bitaubah wal istighfar wal hasanat al mahiyah wal masaib al mukaffirah. Kata para ulama, kata mereka, kemaksiatan hati membuat pelakunya tercela dengan ketercelaan yang lebih besar dibanding maksiat berupa zina, mencuri, mabuk atau yang sejenisnya dari maksiat badan. Kenapa? Karena mafsadat dan keburukan dampak dari maksiat hati lebih besar dan lebih dawam, lebih kontinu. Adapun maksiatnya hati itu akan menjadi karakter yang tertancap secara kuat di dalam hati.
Berbeda dengan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan hanya sebentar dan bisa terhapus dengan tobat, istighfar, kebaikan atau musibah-musibah yang menimpa dirinya. Contohnya ketika seseorang mabuk, maka mabuknya hanya dilakukan beberapa saat, beberapa menit atau jam. Setelah itu pasti berhenti, tidak akan seharian mabuk. Demikian juga mencuri, aksi pencuriannya hanya dilakukan sekali atau dua kali, setelah berhasil pasti dia berhenti mencurinya. Demikian juga berzina, ketika dia berzina pasti ada batasan waktu, setelah selesai pasti dia berhenti dari berzinanya. Setelah itu mungkin mereka tobat, banyak istighfar atau dosanya terhapus baik dengan musibah atau kebaikan yang dilakukannya. Adapun kalau hasad, orang hasadnya terus, tidak ada batasan waktu. Kalau orang takabur, takaburnya itu terus, tidak ada batasan waktu. Kalau orang benci dan dendam kepada orang lain, benci dan dendamnya itu bisa tahunan sampai Allah menurunkan hidayah kepadanya untuk berhenti dari membenci. Dan begitulah seterusnya sehingga maksiat hati jauh lebih besar dosanya dan lebih berbahaya dan lebih langgeng daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa maksiatnya hati atau buruknya kondisi hati selain menghilangkan barokah dari dirinya juga mengundang laknat, mengundang azab, mengundang murka dan kemarahan Allah Azza wa Jalla atas dirinya. Dan ini lebih berbahaya. Karena itulah maka memperhatikan kondisi hati agar amal-amal yang lahir dari hati itu adalah amal-amal baik sehingga melahirkan barokah yang banyak adalah sesuatu yang amat sangat penting dibanding memperhatikan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Selain itu ada disebut a'malul qulub wal afat. Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh hati ketika hati ini beramal. Dan lihat dampak dari penyimpangan yang dilakukan oleh hati ketika beramal. Dampak itu lebih berbahaya daripada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota badan. Lebih langgeng, lebih abadi efeknya, dan lebih besar mafsadatnya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat dan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya ketika menjelaskan beberapa contoh dari penyimpangan-penyimpangan amalan hati. Di antaranya telah berkata Al-Iz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Qawaidul Ahkam. Apa saja penyimpangan-penyimpangan amalan hati? Kita bahas bulan depan karena sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Bulan depan kita akan membahas tentang penyimpangan amalan hati. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama dari channel YouTube. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya masih suka melakukan maksiat tapi tetap tobat. Terus maksiat lagi. Apakah ibadah saya diterima atau tidak, Ustaz? Bagaimana caranya agar bisa istiqamah dan bisa menghindari maksiat? Ya, maksiat, tobat. Nanti maksiat lagi, tobat lagi. Begitu seterusnya. Apakah tobatnya itu diterima? Kalau setelah maksiat lalu dia tobat.
Tapi nanti berencana bulan depan mau maksiat lagi. Maka tobatnya tidak sah, tidak diterima. Karena salah satu syarat tobat adalah bertekad tidak mengulang. Sedangkan dia berencana sekarang tobat dulu rehat dulu, cooling down dulu. Tapi bulan depan maju lagi. Contoh umpamanya judi, mabuk, zina umpamanya. Lagi banyak duit nih, dilakukan. Habis, tobat dulu Nanti bulan depan gajian atau dapat proyek, berencana melakukan lagi, maka tobatnya tidak sah. Karena salah satu syarat tobat tidak terpenuhi yaitu bertekad tidak mengulang kembali. Dosanya tidak terhapus. Tobatnya ditolak. Tobatnya tidak menghapus dosa dan tidak memperoleh pahala. Tapi kalau dia benar-benar tobat bertekad tidak mengulang kembali. Kapok sudah, takut atas dosanya. Takut terkena azab. Dunia apalagi akhirat. Dia bertekad tidak mengulang kembali. Dia menyesal dan dia berhenti. Tapi bulan depan tanpa direncanakan lagi terjebak dalam situasi yang menyebabkan dia terjerumus lagi baik ke dalam dosa yang sama atau dosa yang lain. Tanpa direncanakan. Tadi sudah tekad untuk tidak mengulang. Mengulang kembali tanpa direncanakan. Mungkin ini terjadi. Maka tobat yang pertama sah. Karena sudah memenuhi syarat tobat. Dosa yang lalunya terhapus. Dan dosa ini yang dilakukan tanpa direncanakan merupakan dosa baru yang wajib ditobati lagi. Tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya, begitulah seterusnya. Nah, kalau setelah tobat ini dengan sebenarnya tobat dia sholat, bangun malam, tahajud, Senin, Kamis, dia saum, baca Al-Quran, odoj, diterima. Tapi setelah itu tanpa direncanakan, terjebak dalam situasi yang menyebabkan dia terjerumus lagi dalam dosa tanpa direncanakan, ya itu dosa baru. Yang wajib ditobati lagi tanpa merusak ibadah dan tobatnya yang lama. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ana mohon doa. Ana, keluarga, dan jamaah di masjid ini, semoga ana, keluarga, dan jamaah di masjid dimudahkan ke surga oleh Allah tanpa hisab. Amin. Ya, semoga kita semua masuk surga tanpa hisab atau minimalnya dengan hisab yang mudah lalu selamat dari hisab. Apakah amalan sholat malam anak sia-siakah Ustaz? Waktu itu anak pernah sholat malam dalam rangka bersyukur kepada Allah. Karena anak dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dia dapat rezeki baru bersyukur dengan sholat malam. Beda dengan yang Ustaz katakan tadi, sholat maksudnya untuk dapat rezeki. Ya, kalau ibadah dalam rangka bersyukur, ya bagus. Salah satu penyebab kenapa kita ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi SAW itu ibadahnya hebat sampai bengkak-bengkak kakinya karena lamanya berdiri dalam sholat. Ditegur oleh Aisyah. Kenapa engkau ibadah sehebat itu padahal dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur. Jadi beliau beribadah hebat itu dalam rangka syukur kepada Allah SWT. Iya. Jadi begitu dapat nikmat langsung sujud syukur, kemudian beribadah, wudu, sholat syukur wudu, baca Al-Quran, infak, sedekah,
mensyukuri nikmat yang baru saja Allah kasih, ya itu bagus ya. Apa yang dimaksud dengan manhaj sururi? Karena Ana pernah dengar istilah tersebut dalam sebuah kajian tapi tidak paham maksudnya. Sururi nisbat kepada orang namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia ini tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin. Kemudian belajar akidah, tauhid, salaf. Belajar duduk di majelis Syekh bin Baz dan seterusnya. Akhirnya akidahnya lurus. Tapi manhaj dakwahnya masih tetap ikhwan. Berhizbi, berkelompok, kemudian mencela penguasa-penguasa yang dianggap zalim, yang dianggap menyimpang, ditembak dengan wamal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dianggap kafir, dicela penguasa di mana? Di depan manusia, di forum-forum, ya, di majlis-majlis. Itu ciri khasnya. Sampai akhirnya diingatkan oleh para ulama, akhirnya ditahdir. Hati-hati orang ini berbahaya. Sampai akhirnya dia pun dicekal, diusir oleh pemerintah Saudi. Menetap di Inggris, di Birmingham. Mendirikan satu lembaga. Dulu namanya Lembaga Al-Muntada atau As-Sunnah. Dan ada majalahnya. Nah, orang-orang yang berkaitan dengan dia disebut sururi, pengikut Muhammad Surur. Tapi akhirnya ini jadi manhaj. Dari setiap orang yang akidahnya salah, lurus, tauhidnya benar. Tapi manhajnya manhaj haroki, hizbi, maka dinisbatkan kepada dia sebagai sururi. Walaupun nggak ada hubungan, nggak kenal-kenal asal. Tapi pola pikirnya sama. Maka disebut dengan sebutan sururi. Jadi sururi itu pasti ngakunya ahlus sunnah, salaf. Karena akidahnya begitu. Di Indonesia agak mudah membedakan. Ya, kadang-kadang dia berleha-leha dalam hal jenggot, dicukur, ahwatnya tidak bercadar, dia isbal, dan seterusnya. Di Indonesia agak mudah. Kalau di daerah Timur Tengah, mereka ngomongnya itu tentang Fathul Majid, tentang akidah salaf dan seterusnya, jenggotnya lebih panjang dari kita, pakai gamis, ahwat-ahwatnya lebih sempurna, bercadarnya, cingkrang dan seterusnya. Nggak terketahui. Disangkanya sama. Tapi kalau sudah berbicara tentang penyimpangan penguasa, nah baru kelihatan. Itulah yang disebut dengan sururi. Di Indonesia ini banyak duat-duat yang dianggap duat sunnah, duat salafi padahal sururi. Bukan terkenal. Oh, dianggap ini Ustaz Junah. Betul, karena yang dianggap, yang dikajinya akidah salaf. Tapi nanti baru ketahuan sama beberapa ustadz yang sudah paham tentang masalah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Makanya ada kan, jangan ambil ilmunya Ustadz Sifulan. Loh, Ustadz Sifulan kan doktor umpamanya. Dia ini nyalaf, ya menurut orang awam. Tapi menurut sesama ustadz terketahui ya. Ada yang nggak layak dari segi keilmuan, diketahui oleh ustadz-ustadz. Ketika membacakan hadis, ketika membacakan teks perkataan para ulama, kelihatan nih orang nggak ngerti nahwu sharaf. Tapi retorikanya bagus, keilmuannya nggak memadai. Dibicarakan di kalangan para asatidz dan ada yang sudah menegur. Ada lagi yang ilmunya bagus tapi pemahamannya sururi tadi ya. Tapi dianggap sebagai dai salaf. Itulah yang dimaksud dengan sururi. Apakah jika bertransaksi dengan orang yang non-muslim kita boleh mengucapkan semoga mendapatkan barokah? Boleh. Dan kita niatkan barokah ini hidayah untuk dia. Salah satunya ya, dibolehkan. Bagaimana jika sudah lama ngaji sunnah?
Tapi sampai saat ini belum bisa mengamalkannya. Contoh, hal kecil saja. Seperti tidak mengucapkan salam ketika masuk rumah. Tapi ketika berjumpa dengan orang yang dikenal di jalan, ia ucapkan salam dengan kencang dan wajah ceria. Bukankah keluarga itu lebih berhak menerima ucapan salam dan agar keluarga menjawab salam tersebut dan mendoakannya? Ini ahwat, ini bukan pertanyaan. Ini laporan, suami saya kayak gitu tuh. Kalau ketemu Iwan, Assalamualaikum, teriak 100 meter aja. Kalau ke rumah, dor, blok. Ke Iwan, dermawan, ayo kita makan, sebut restoran mana, saya yang traktir. Ke istrinya kayaknya pelit. Ke Iwan ramah, lemah lembut. Ke istri anaknya kasar. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Kebanyakan kalau semua. Kebanyakan juga kalau banyak. Salah Ikhwan. Orang yang paling harus kita perlakukan dengan sebaik-baik perlakuan yang terdekat. Orang tua, istri, anak, adik, kakak, kerabat itu. Itu perintah Allah, itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sudah pada nikah, coba lihat buku nikah. Ada satu ayat yang disantumkan di sana. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian, hunna, dengan baik. Itu perintah Allah. Kalau kita kasar, pertama kita durhaka kepada Allah. Karena ayat Allah diabaikan. Kedua, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada istri-istri. Wasiat beliau. Sampai baik buruknya seseorang dilihat dari segi ini. Sebaik apa dia ke keluarganya. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Nah, lihat. Baik buruknya orang itu dilihat dari sikapnya ke keluarga, ke istri dan ke anak-anaknya. Jadi jangan terbalik ke orang lain ramah, perhatian, dermawan, salamnya kenceng, ke keluarganya sebaliknya. Salah kaprah. Ya. Salah juga ke istri baik, ke orang lain kasar, jangan juga. Baiklah ke semua orang, tapi yang paling harus diperlakukan secara baik adalah istri dan anak-anak. Ya. Setelah orang tua. Orang tua, mertua, adik dan kakak kerabat kita, istri, anak-anak kita, cucu dan seterusnya, itu prioritas untuk diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Jadi akhwat sudah diterima laporannya dan sudah di follow up, sudah ditindaklanjuti. Laporan kedua, masih dari lembaran yang sama. Bagaimana jika amal perbuatan seseorang, yang seorang itu maksudnya suaminya nih, masih belum bisa ihsan, seperti suka banting-banting pintu tuh. Wajah cemberut kepada keluarga, padahal sudah belajar adab dan akhlak. Apakah ini tanda amalnya tidak barokah tuh? Ikhwan, tolong kasihani para ustadz. Apa hubungannya? Tidak bagusnya sikap antum kepada para istri, salah satu korbannya para ustaz. Kau bisa, istri-istri itu curhat, ngadu sambil nangis. Baik telepon, voice note, kadang datang. Melaporkan suaminya begini begitu nangis. Saya bilang, coba anti nangis curhat kayak gini langsung ke suami. Wah, digampar ustaz tuh. Kan kasihan Ustadz ya. Temais temelem. Katempuhan buntut mau. Jadi yang kena dampaknya para ustadz ikut liar, ikut bingung dan ikut empati kepada akhwat itu. Aduh gimana saya nikahi gitu.
Kan nggak mungkin begitu. Mesti jadi istri orang. Dan khawatir nanti cerai terus minta pertanggungjawab ke Ustadz. Saya sudah cerai, tolong nikahi saya. Kan tambah liar walaupun senang. Tambah liar. Belum tentu diterima. Sama ya dengan yang tadi. Ikhwan tolong jangan seperti itu. Banting pintu, cemberut kepada keluarga dan seterusnya. Curhatan ketiga. Apa hukumnya istri tidak kurban karena suami sudah kurban? Karena uang istri untuk bayar umroh. Apakah istri termasuk pelit? Ini berbicara tentang dirinya ini. Ya kurban itu cukup kepala keluarga untuk seluruh anggota keluarga. Walaupun anggota keluarganya 44. Istrinya 4, satu istri anaknya 10. Cukup satu kurbannya. Ya. Cukup satu untuk semua. Kecuali kalau istrinya atau anak-anaknya ada yang sudah punya penghasilan. Istrinya punya usaha. Kurbanlah sendiri. Anaknya saudara yang sudah bekerja, sudah punya gaji. Kurbanlah sendiri. Karena dia sudah terkena kewajiban oleh syariat. Man kana lahu sah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ya, siapa yang punya keluangan rezeki tapi nggak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jadi kalau ada anak walaupun belum menikah, belum berkeluarga, tapi sudah punya penghasilan, kurban sendiri. Istri ada usaha sendiri, punya penghasilan sendiri, kurban atas nama sendiri. Ya, nah suami kurban untuk diri dan keluarga, maksudnya keluarga yang masih disubsidi atau masih ditanggung oleh suami. Ya. Bagaimana menyikapi fatwa dari salah satu ustadz Dr. Fulan yang menyatakan saat ini di Indonesia haji tidak wajib dengan alasan 1. Haji 25 carut marut menunjukkan pemerintah tidak sanggup menyelenggarakan haji. 2. Antrian panjang disebabkan adanya dana talangan. 3. Haji furoda itu gharar karena tidak ada kejelasan keberangkatan dan ada unsur judi. 4. Haji reguler gharar, ada unsur riba karena ada rizki manfaat nilai manfaat yang diterima. 5. Haji plus juga gharar. 6. Bagi yang sudah daftar haji dianjurkan menarik dana dan dibatalkan. 7. Dianjurkan umroh Ramadan karena pahalanya setara dengan haji. Dalam umroh nggak ada gharar. 8. Cukup kita duduk di rumah berdoa mengharap haji panggilan dari Raja Saudi. Beliau mengungkapkan ini tidak menyertakan data yang valid dari negara. Contoh tentang dana talangan haji sudah dihapus. 2. Haji plus reguler itu adanya jaminan kepastian dan keberangkatan. Taib. Semua ada gharar. Umroh ada. Haji reguler ada. Haji plus ada. Apa ghararnya? Ghararnya pertama, reguler itu belum tahu biayanya ketika kita berangkat. Kita umur berangkat 10 tahun lagi. Sudah dipastikan biayanya berapa? Gharar. Kedua, pasti nggak berangkat saat itu? Belum pasti, ya. Ada halangan yang di luar dugaan kita. Mungkin kita mati duluan. Atau pada saatnya kita tidak memungkinkan. Belum pasti, gharar. Termasuk plus, termasuk furoda, semua. Ya, kita juga beli barang HP, ada nilai ghararnya ada spesifikasi dari HP yang kita akan beli. Ini. Apakah data tentang spesifikasi HP itu sesuai dengan kenyataan di dalamnya? Apa kita bongkar dulu untuk mencocokkan, oh ini benar, apa begitu? Enggak, percaya wehnya. Gharar. Jadi semua ada unsur gharar, ya.
Nah, tidak bisa dihindari. Kalau gharornya itu ya, gharor yang dharuri sifatnya tak bisa dihindarkan, ya apa boleh buat. Maka dimaafkan. Kalau gharornya seperti itu. Atau ada gharor tapi sedikit ya. Umpamanya kita membeli makanan, karena kita diet, kita lihat ingredients. Kadar gula berapa, gitu ya. Kadar lemak berapa, ada zat pengawet, zat perasa berapa. Ada datanya. Pasti nggak data ini sesuai dengan realita yang terkandung dalam makanan itu? Enggak. Coba saya ambil sampel, diperiksa. Oh benar aman, baru dimakan. Liar kalau begitu ya Riu. Semuanya mengandung unsur gharar. Termasuk haji reguler ya, haji ini. Umroh juga iya. Apakah kalau kita daftar umroh pasti berangkat? Belum tentu. Ada banyak kendala yang bisa membuat umroh kita batal ya. Atau mungkin nanti ada kenaikan harga. Sekarang umpamanya sudah store sekian, ternyata harga dolar naik sekian kali lipat, nambah lagi. Gharar nggak? Gharar. Dan itu nggak bisa diprediksi. Kalau gitu jangan umrah, enggak. Jadi kalau darurat sesuatu yang darurat yang tidak bisa dihindarkan, atau hanya kecil yang tidak yang bisa diabaikan, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Jadi memang di dalam haji banyak gharornya. Tapi itu didasarkan kepada data yang berbeda setiap tahun. Untuk tahun ini konon furoda itu 100% nggak keluar. Atau lebih dari 90%. Korbannya banyak. Termasuk saya. Saya nggak jadi berangkat karena keluar. Dan banyak ustadz-ustadz yang nggak jadi berangkat. Tapi tahun yang lalu, tahun 2024, semua 100% keluar. Tahun 2000 berikutnya cuma 10% yang keluar. Nah sekarang data yang diambil, data yang tahun kapan? Untuk menentukan gharor tidaknya. Maka ini juga susah ya. Karena itu nggak masalah. Karena apa? Karena ada jaminan refund 100% bagi orang yang tidak jadi berangkat haji. Kalau dengan perjanjian kalau nggak keluar 100% kembali. Sudah nggak masalah ya. Jadi tidak setiap yang mengandung unsur gharor itu menjadi haram terlarang, tidak. Ya tergantung kadarnya dan kondisinya bagaimana ya. Maka kalau menyatakan haji tidak wajib itu berarti menghapus kewajiban haji yang menjadi rukun Islam. Jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Ahsannya kita mengulang-ulang haji atau umroh ya Ustaz. Karena ingin mengulang haji lagi tapi sepertinya sulit. Gak masalah kalau umpamanya ada, mampu ya silakan. Mau sulit mau tidak nanti Allah yang memudahkan untuk kita. Layak gak kita dipanggil ya. Kalau kita umpamanya ternyata gak keluar visanya udah tahu diri aja. Mungkin Allah belum memanggil kita introspeksi saja ya. Kecuali kalau ada unsur kebohongan atau penipuan dari travel. Tidak boleh berlindung di balik takdir ya udah takdirnya begini bagaimana lagi. Tetap unsur human error kalau ada kesalahan yang disengaja tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Contoh begini kita dirampok. Takdir bukan? Takdir. Sudahlah ini takdir nggak apa-apa dirampok juga. Apa begitu? Iya wajib kita yakini takdir tapi orang yang bersalah dalam peristiwa yang ditakdirkan untuk kita tetap dituntut tangkap perampoknya. Diproses secara hukum. Kita ditipu. Takdir bukan? Takdir. Tapi apa penipunya bebas? Enggak. Tetap si penipunya diproses secara hukum gitu ya. Nah seperti itu.
Apakah jika seorang membayarkan umroh keluarga, dia mendapat pahala? Iya, dapatlah ya. Dapat pahala. Saya pernah ditanya oleh anak yang kelas 4 SD dan saya tidak bisa menjawab. Bilang aja nggak bisa jawab, gitu aja. Pertanyaan, apakah para nabi dan rasul dan orang-orang yang meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir di alam kuburnya? Iya, ditanya. Mohon penjelasan. Sudah saya jelaskan. Itu dibahas dalam bab kematian. Sekarang saya ada ngaji kematian di mana? Ada di 2 tempat nih, kalau mau hadir. Pertama di Masjid Muara Cipinang. Kedua di Babus Salam, Cibubur. Ya, di 2 tempat itu masalah kematian. Kalau di Bandung nggak ada, di Masjid Al-Mukarramah ya. Ya iyalah. Mungkin ini nggak terjawab habis waktunya. Apa boleh mendidik anak dengan mengaplikasikan syariat sampai mendidiknya dengan menutup aurat dengan cadar, tapi anak menolak karena sunnah katanya. Bagaimana kami orang tua bersikap atasnya? Iya, yang penting siapkan iman, mental, kasih ilmunya. Nanti dia akan beramal sesuai dengan kondisi iman dan ilmu yang sampai kepadanya. Itu saja ya. Kalau dia imannya kuat, lalu dia mengkaji sendiri karena sudah merasa mampu. Ternyata cadar sunnah, ya udah jangan dipaksa. Tapi kalau umpamanya dia secara objektif, dia meyakini wajib, ya, maka kita tinggal support, ya, kita tinggal memberikan motivasi. Bagaimana hukumnya bila kita meninggalkan amal karena takut kita takut bukan karena Allah, karena takut apa? Takut niat kita, takut bukan karena Allah, takut merasa lebih baik. Itu jebakan setan. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ketika menjelaskan masalah ini, tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Kumaha tuh? Wal ikhlas ayyu'afiyanallahu minhum. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau beramal mau tidak jangan karena orang, jangan karena manusia itu. Tapi karena Allah sudah. Jadi penilaian manusia, komentar manusia abaikan. Yang kita harus perhatikan Allah. Omongan orang anggap saja radio butut gitu ya, biarkan. Terakhir, sudah lewat waktunya. Saat sakit dan duduk di WC, saya istighfar dan berdoa agar disembuhkan oleh Allah. Karena sakitnya ini sangat terasa menyakitkan saat buang air. Kalau dengan lisan tidak boleh. Sambil ngedul, astagfirullah, nggak boleh. Kalau dengan lisan, karena itu adalah tempat yang terlarang untuk berzikir secara lisan. Berdoalah di luar sebelum atau setelah. Sebelum ke WC, Allah ini pasti sakitnya, lalu berdoa. Ya Allah, hilangkan sakit saya ketika BAB itu. Ya,
Atau setelahnya, aduh tadi sakit sekali ya Allah. Sembuhkan, ampuni dosa saya dengan sakit itu, dan hilangkan sakitnya di BAB yang akan datang. Jadi kalau zikirnya, doanya dengan lisan, lakukan di luar WC. Jangan di dalam WC ya. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Kita jumpa lagi insyaallah bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.